sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai kepala badan, dan Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Prabowo Subianto sebagai wakil kepala badan. Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umroh berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pembentukan Badan Urusan Haji dan Umroh setingkat kementerian ini dianggap perlu, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umroh. Badan Haji dan Umroh akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umroh. Usulan pembentukan badan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Bagi AMPURI, keberadaan Badan Haji dan Umroh ini memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umroh. Lantas, apakah Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran ini mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dua ibadah tersebut yang selama ini dinilai memiliki banyak masalah? Tim TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Haji baru saja dibentuk, nantinya akan fokus untuk bagaimana mempersiapkan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Sebelumnya kita tahu bahwa penyelenggaraan haji dan juga umroh ini difokuskan di Kementerian Agama di dalam Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Lantas seperti apa tupoksinya dan bagaimana persiapannya? Kita akan membahas langsung pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Bapak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dhanil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati. Oke, baik, tadi adalah Bang Zaki Zakaria Ansari, Sekjen AMPURI, dan kemudian juga sudah bergabung bersama kami Pak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke Bang Dhanil dulu. Sebelumnya selamat Bang Dhanil atas amanah baru sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Bang, dengan amanah baru ini nampaknya juga harus bersiap segera begitu ya untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Sejauh ini nanti tupoksinya akan seperti apa dan persiapannya seperti apa Bang Dhanil? Pertama yang harus saya sampaikan adalah Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin Kiai Irfan bersama saya ini adalah badan baru, dan saat ini tentu kami memasuki masa transisi karena tentu penyelenggaraan haji, persiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Haji itu sudah berlangsung. Artinya tahapan-tahapannya sudah berlangsung untuk tahun 2025 nanti. Nah, tentu posisi Badan Penyelenggara Haji dalam hal ini adalah mendampingi dan melakukan pengawasan, pendampingan dan sebagainya terhadap Direktorat Haji Kementerian Agama, Dirjen Haji Kementerian Agama, dengan harapan tentu ini masa transisi di mana di penyelenggaraan haji berikutnya itu ditangani sepenuhnya oleh Badan Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji ini adalah badan tersendiri yang setingkat dengan menteri, dipimpin oleh kepala badan. Nah, tentu nanti dalam masa proses transisi ini ada reorganisasi terhadap Kementerian Agama dan Badan Haji. Artinya Dirjen Haji kemungkinan besar itu akan berpindah ke Badan Haji. Jadi di Kementerian Agama nantinya tidak akan ada lagi Dirjen Haji, tapi kemudian berpindah di Badan Haji. Namun tentu itu membutuhkan waktu karena hari ini tentu kita ingin memastikan penyelenggaraan haji di tahun ini itu bisa berjalan dengan sukses, dengan baik, karena concern kami adalah dua hal. Pertama adalah penyelenggaraan haji tahun ini itu bisa berjalan dengan baik,
lebih nyaman, dan itu tentu adalah yang sudah dilakukan oleh Dirjen Haji pada saat ini, Dirjen Haji Kementerian Agama pada saat ini. Nah, kemudian kedua, concern kami ya tentu adalah reorganisasi penguatan badan penyelenggaraan haji, mulai dari di pusat badan haji sendiri sampai dengan Kakanwil nanti di tingkat provinsi, kemudian sampai UPT di tingkat kabupaten kota. Jadi tentu saya dan Gus Irfan mempunyai PR yang banyak sekali terkait dengan kelembagaan, dan tentu alhamdulillah penyelenggaraan hajinya prosesnya sudah berlangsung, tinggal kami mengikuti proses itu yang kemudian nanti bisa di take over sepenuhnya pada tahun berikutnya. Oke, ini artinya baru beroperasi secara mandiri di tahun 2026, betul ya Bang Daniel ya? Betul. Jadi secara mandiri penanganan haji sepenuhnya ditangani oleh Badan Penyelenggaraan Haji itu di 2026 nanti. Nah, tentu kan banyak hal yang yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami terkait dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Bang Daniel. Halo. Karena kan nanti kan halo. Bang. Jelas Bang suaranya? Putus. Oke. Ya, boleh dilanjutkan Bang Daniel, silakan. Iya, pada prinsipnya baik. Oke, kita akan kembali perbaiki sambungan komunikasi dengan Daniel Anzar Simanjuntak ya. Saya akan langsung ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, ini seperti apa melihat nanti kan juga akan ada proses transisi begitu ya. Tadi sudah diamini oleh Bang Daniel juga bahwa nanti akan secara mandiri beroperasi di tahun 2026. Tapi kan akan ada masa transisi itu tadi, termasuk mereka-mereka yang sudah mendaftar begitu. Ya, prinsipnya kami dari Ampuri pertama mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Bapak Presiden Bapak Prabowo dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji. Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden itu sangat concern, sangat memperhatikan dan sangat memperdulikan cita-cita umat Islam, yaitu berangkat haji. Oleh karena itu ini satu langkah besar dan yang sangat kami tunggu selama ini. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan selamat dulu kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim dan juga wakilnya Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat mengemban amanah baru. Nah, untuk selanjutnya mengenai Badan Penyelenggara Haji, sebetulnya ini yang selama ini kami tunggu-tunggu. Karena baik itu berbentuk badan ataupun kementerian, seidealnya haji dan umroh itu dikelola secara khusus, biar fokus. Karena biar seperti negara-negara lain, Arab Saudi sudah lama ada Kementerian Haji. Negara-negara Arab juga banyak Kementerian Auqaf yang memang khusus menangani haji dan keagamaan. Nah, di Indonesia itu satu langkah besar dari Bapak Presiden, apalagi Bapak Presiden juga mencanangkan nanti ke depan membuat kampung haji. Ini sebuah terobosan yang memang tidak bisa dikerjakan kalau masih di bawah Ditjen. Ya, mohon maaf ya. Selama ini Kementerian Agama sudah cukup bagus, tetapi akan lebih hebat lagi, lebih fokus lagi jika dikelola secara khusus oleh satu badan penyelenggara haji. Baik, berarti dari Ampuri sangat mengapresiasi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, kalau melihat tadi dikatakan Dirjen Haji akan masuk ke dalam Badan Haji. Apakah hanya Dirjen Haji? Kalau kita melihat kan juga ada Badan Pengelola Keuangan Haji yang biasanya mengurusi keuangan haji. Apakah juga akan menyatu nantinya? Karena tidak mungkin sendiri-sendiri juga begitu, Bang? Ya, ini tentu dalam proses pembicaraan dengan dengan DPR nanti, karena kan tentu terkait dengan keberadaan Badan Penyelenggaraan Haji, artinya kita juga harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8
terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi tentu ada dalam proses transisi ini semua kita harus sempurnakan, terutama kami berdua, Gus Irfan dan saya, concern pada pelembagaan dan tentu regulasi yang mengatur terkait dengan badan haji ini. Tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, betul ini Ampuri, adalah ya. salah satu simbol komitmen Presiden Prabowo untuk umat Islam. Artinya beliau ingin memastikan penyelenggaraan haji itu jauh lebih baik. Tadi juga salah satu titik tekan dari Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita bisa memiliki Indonesian Village, perkampungan Indonesia itu di Mina, dan dengan cara begitu itu bisa membantu penyelenggaraan haji jauh lebih baik. Jadi banyak PR memang disampaikan kepada kami berdua untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya, dan PR ini juga kan bukan hanya terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, tapi juga kami punya PR secara kelembagaan. Makanya 1 tahun ini kami akan fokus untuk membenahi pelembagaan badan haji sehingga ini bisa benar-benar menjadi, tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, ini bisa menjadi simbol akseleratifnya dan memperbaikannya penyelenggaraan haji kita, terutama pelayanannya di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita tahan terlebih dahulu ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh ini, tapi usai jeda berikut ini pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Pak Mustoli Siroj ya, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pak Mustoli, ini seakan menjadi angin segar begitu ya bagi perbaikan ibadah haji dan juga umroh. Tapi kalau Anda melihat apakah ini juga cukup menjamin begitu dibentuknya badan baru untuk menangani haji dan umroh agar tidak melalui ataupun juga terjadi permasalahan yang sama begitu? Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang telah menempatkan posisi haji very important, menjadi isu yang begitu diperhatikan begitu ya, sehingga kemudian tidak hanya membentuk badan haji tapi juga mengangkat secara khusus penasehat haji. Ini saya kira baru ada dalam sejarah bangsa kita. Yang kedua, saya mengucapkan selamat juga kepada Bang Dhanil dan Gus Irfan yang ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan amanah ini. Dan amanah ini memang sangat mulia tapi tidak mudah begitu ya. Nah, saya melihat adanya badan haji ini sebagai tuntutan transformasi dinamika haji yang begitu dinamis, Mbak Tika. Kenapa? Karena kebutuhan transformasi ini tidak hanya untuk internal kita di bangsa Indonesia, tapi juga tuntutan dari negara Arab Saudi. Misalnya begini, di Arab Saudi dulu persoalan haji itu kan dikelola oleh government, oleh pemerintah. Tapi sekarang kemudian setelah Pangeran Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra mahkota, beliau kemudian membuat namanya visi Arab Saudi 2030, di mana Arab Saudi di 2030 dan selanjutnya itu tidak akan lagi bergantung devisanya mengandalkan pada minyak yang merupakan non-renewable resource begitu ya. Nah, maka yang digali, yang dioptimalkan adalah haji. Oleh karena itu sekarang haji di sana ditangani oleh swasta, oleh syirkah-syirkah, oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di kita masih, kalau kita melihat undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan ibadah haji, itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, di mana leading sektornya itu adalah Kementerian Agama. Nah, selama ini 3 tahun terakhir sebetulnya prestasi penyelenggaraan ibadah haji saya kira sudah sangat baik. Minimal jika kita merujuk survei yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik begitu ya, dengan survei yang sangat baik begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang yang sering muncul itu adalah di Kementerian Agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji itu memerankan tiga hal sekaligus. Yang pertama itu sebagai regulator, sebagai pengawas, dan sebagai operator. Ini yang kemudian memunculkan anggapan bahwa Kementerian Agama dianggap
melakukan monopoli, meskipun saya kurang setuju sebenarnya dengan bahasa monopoli. Nah, ini yang kemudian memunculkan badan haji. Nah, tetapi ini mumpung ada Bang Dhanil di sini begitu ya. Saya mengandaikan begini, menangkap bahwa badan haji ini adalah satu bentuk perhatian pemerintah Kabinet Merah Putih terkait dengan umat Islam begitu ya. Nah, tapi begini Bang Dhanil, kalau tadi sudah disinggung, kalau hanya kemudian badan haji ini hanya mengambil perannya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sekarang dipimpin oleh Profesor Hilman Latif, itu sangat disayangkan karena terlalu sempit ruang geraknya. Nah, saya mengusulkan bahwa badan haji ini juga meleburkan peran yang selama ini dipegang oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Asumsi ini muncul pertama, kalau misalnya ada badan haji, di sisi lain ada Badan Pengelola Keuangan Haji, begitu ya. Ini justru menambah birokrasi, sehingga kemudian jalannya nanti yang ditempuh oleh Bang Dhanil dan Gus Irfan, saya kira justru akan menambah panjang sistem birokrasi kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan wibawa daripada badan haji ini sendiri. Kalau hanya kemudian memindahkan peran teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama yang selama ini di tangan Kementerian Agama, merekrut petugas, kemudian penyelenggaraan dan memobilisasi jamaah gitu ya. Itu saya kira terlalu sederhana untuk kemudian badan ini menjelma menjadi badan tersendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini tidak mudah. Badan yang baru ini tentu harus berkoordinasi betul tadi dengan Komisi 8 begitu ya, untuk kemudian berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, sehingga apa? Selama ini ketika kemudian muncul BPKH, sudah terlihat betul adanya ego sektoral antara Kementerian Agama dengan BPKH, terutama menyangkut memutuskan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di mana di situ dibahasnya kemudian antara DPR dengan Kementerian Agama, tapi kemudian BPKH sebagai pemegang anggaran begitu, uang yang sekarang kurang lebih 168 triliun itu kemudian hanya dianggap sebagai kasir saja, juru bayar saja. Nah, ini tidak baik saya kira. Nah, oleh karena itu, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Ampuri begitu ya, ini kan lembaga ini diandaikan seperti lembaga-lembaga di negara lain yang kemudian memberikan perhatian secara khusus kepada haji. Oleh karena itu saya kira ini adalah mandat yang besar dan tapi tidak mudah secara teknis, dan betul saya setuju dengan Bang Dhanil tadi, ada upaya transisi. Baik, Pak Mustoli, minimal satu musim di 2025 ini kemudian masih dikelola oleh Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Saya kira begitu. Kita tanyakan langsung ke Bang Dhanil. Tadi juga sempat disinggung lagi mengenai BPKH, kemudian landasan dari undang-undangnya sendiri akan seperti apa, kemudian cukup banyak nantinya PR-nya, mungkin jangan sampai hanya Dirjen Penyelenggara Haji saja yang masuk ke dalam Badan Penyelenggara Haji, tapi juga skupnya lebih luas lagi, karena selama ini tadi dikatakan Kementerian Agama ini sebagai regulator, pengawas, dan juga operator sekaligus untuk penyelenggaraan haji. Dan satu lagi tambahan mungkin Bang, apakah ini nantinya juga tidak hanya haji, tapi umroh juga masuk dalam fokus Badan Penyelenggaraan Haji, Bang? Pertama begini Mbak Rati, tentu yang disampaikan tadi oleh Mas Mustoli sangat kami apresiasi dan itu harapan kami tentu. Nah, tapi sekali lagi regulasi harus segera ada revisi. Maka oleh sebab itu hari-hari ini tugas-tugas kami tentu adalah tugas kelembagaan, artinya institusionalisasi terhadap badan haji itu perlu dimaksimalkan, fixkan kira-kira begitu. Kemudian kedua terkait dengan regulasi. Nah, kenapa? Karena ini tadi hari ini kan masa transisi. Jadi kami terus terang meraba banyak hal dan berusaha memperbaiki semua hal terkait dengan institusionalisasi badan penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena ini barang baru, walaupun banyak riset, bahkan Ampuri juga melakukan usulan dan riset-riset serupa terkait dengan Kementerian Haji atau Badan Haji. Nah, hari ini kami masih berkoordinasi terus dengan Kementerian Agama, kemudian tentu dengan DPR, Komisi 8 terkait dengan regulasi dan sebagainya. Terus bagaimana dengan umroh? Nah, itu yang juga sedang
menjadi komunikasi kami dengan Kementerian Agama, tentu nanti dengan regulator. Jadi saya belum bisa menjawab banyak hal terkait dengan posisi Badan Haji karena sangat prematur, sangat baru, dan kami sekarang sedang berusaha memastikan posisi Badan Haji itu seperti harapan dari teman-teman Ampuri tadi, kemudian Mas Mustoli. Begitu. Mungkin juga bisa ditanggapi, Pak, kan tadi juga sudah disinggung bahwa ini seharusnya skupnya bisa lebih luas begitu ya, apalagi tadi juga sempat disinggung BPKH begitu yang selama ini mungkin dalam Kemenak seakan menjadi kasirnya begitu, itu diminta untuk kemudian dilebur masuk dalam Badan Haji ini, seperti apa kalau tanggapan Ampuri? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mustolih ya tadi, bahwa idealnya nanti BPKH itu kalau bisa dilebur dengan Badan Penyelenggara Haji ini. Mungkin juga nanti Badan Penyelenggara Haji ini biar levelnya naik menjadi kementerian, agar nanti Kementerian Haji Indonesia akan berdiplomasi dengan mudah dengan Kementerian Arab Saudi atau negara lain. Jadi tentu itu hal yang baik ya kalau misalkan ada peleburan, dan ini juga akan menjadi satu langkah untuk menghemat operasional tentu. Karena ya seperti yang kita tahu BPKH ya tentu ada operasional yang cukup besar juga. Dan yang terpenting tadi disampaikan oleh Dr. Daniel, Bang Daniel, bahwa sekarang ini masa transisi. Betul, sekarang masa transisi bagaimana nanti Badan Penyelenggara Haji ini akan mengelola secara penuh penyelenggaraan haji bahkan umroh juga. Oleh karena itu tentu kita ingin berpesan ke Bang Daniel, Badan Penyelenggara Haji ini, bahwa saat ini di masa transisi ini penting sekali mendapatkan masukan yang banyak dari asosiasi, dari profesional. Profesional itu siapa? Tentu asosiasi. Asosiasi ini kumpulan para penyelenggara yang sudah expert berpengalaman menyelenggarakan haji dan umroh, ada yang 30-40 tahun. Dan yang tahu di lapangan. Jangan sampai terjadi tragedi tahun 2017, di mana ada 3 travel yang gagal memberangkatkan 60.000 jamaah yang satu, yang kedua 5.000 jamaah, 50.000 jamaah, yang ketiga 17.000 jamaah, dengan total kerugian masyarakat hampir 2 triliun. Saat itu pemerintah sudah diingatkan oleh asosiasi 3 tahun sebelumnya bahwa ini bahaya. Tetapi mungkin kurang diindahkan, akhirnya terjadilah tragedi tahun 2017. Itu salah satu contoh yang bisa juga mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua. Begitu ya. Tapi kalau melihat Ampuri dan juga teman-teman di asosiasi lainnya kan memang sudah berpengalaman melihat langsung bagaimana kondisi penyelenggaraan haji. Apa poin-poin yang bisa menjadi masukan Badan Penyelenggaraan Haji? Apa sih yang masih kurang selama ini? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, apa kabar Indonesia Pagi kembali bersama Anda. Pemirsa, kita akan dengar ya seperti apa kemudian respon warga berkaitan dengan adanya badan baru, yakni Badan Haji dan Umroh. Sudah ada rekan kami Margareta di lapangan. Selamat pagi Margareta. Ya, selamat pagi Kamarati, Tiara, dan juga pemirsa. Betul sekali. Untuk hari ini kami akan langsung menanyakan kepada masyarakat ini terkait respon dan juga tanggapan adanya badan baru, Badan Haji dan Umroh. Ini kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Di sini ada Bu Cucu. Selamat pagi Bu Cucu. Pagi. Ibu, ini kan ada badan baru, Badan Haji dan Umroh, dipisah dari Kementerian Agama. Ini Ibu ada respon dan juga ada kekhawatiran nggak sih Bu? Ini kan berdiri sendiri nih badan. Kata saya mungkin insya Allah ada perubahan yang lebih baik tentang keuangan, tentang waktunya juga, biar enggak yang dana haji enggak menunggu lama gitu. Baik Bu, ini kan juga berdirinya sendiri ini di era Kementerian Pak Prabowo ya. Ini ada harapan nantinya ada perkampungan Indonesia di sana untuk melokalisir. Nah, ini wajib nggak sih Bu? Menurut Ibu penting nggak sih? Kata saya sih lebih wajib itu, biar buat para TKI atau TKW gitu ya, dia bisa ibadah dengan niat dia sendiri gitu. Baik Bu Cucu, terima kasih. Nah pemirsa, kita mau langsung tanyakan kepada masyarakat lainnya. Di sini ada Ibu Anggi. Selamat pagi Bu Anggi. Pagi Kak.
Ibu mau tanya, ini kan ada badan baru, Badan Umroh dan Haji yang dipisah dari Kementerian Agama. Ada respon atau tanggapan nggak sih, Bu? Ataupun ini kira-kira bisa bawa perubahan atau perbaikan nggak sih? Oh, mudah-mudahan bisa sih Kak, malah lebih bagus ya. Jadi dia lebih fokus gitu, nggak kayak kemarin beritanya kan banyak yang telantar kayak gitu kan. Mudah-mudahan lebih bagus sih, ya. Baik, terima kasih Bu Anggi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa, itu tadi respon dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai badan baru, Badan Haji dan Umroh yang didirikan pada era Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian, kembali ke Kamarati dan Tiara di studio. Baik. Terima kasih Margarita Novita atas laporannya dan juga perbincangannya dengan dua warga yang lebih positif ya melihat ada badan penyelenggara haji. Nantinya ke depannya beberapa poin Pak Zaki yang harus menjadi perhatian badan penyelenggara haji. Seperti mungkin transportasi kah, akomodasi, tenda, atau mungkin kuotanya tadi disinggung, mungkin ngantrinya nggak begitu lama. Apa yang biasa dirasakan atau dikeluhkan selama penyelenggaraan haji ini? Ya baik. Sebetulnya kalau masalah hotel, tenda, pesawat itu teknis kemudian. Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah masalah regulasi. Istilahnya jangan sampai terulang apa yang terjadi tahun 2022. Saat itu Indonesia tiba-tiba diminta penambahan biaya masyair. Di last minute. Apakah itu kurang fokusnya pemerintah atau Kemenak dalam hal kontrak dan lain-lain, wallahu alam. Cuma hal itu mengakibatkan dua opsi saat itu. Jamaah atau masyarakat diminta tambahan biaya atau ditanggung pemerintah. Akhirnya DPR menyetujui ditanggung pemerintah dengan nilai 1,4 triliun. Wow. Jadi kan itu mungkin potensi income yang berkurang atau kerugian. Nah di sisi lain di tahun yang sama Indonesia itu mendapatkan kuota tambahan 10.000 yang akhirnya diputuskan tidak digunakan, terbiar begitu saja. Oleh karena itu ada baiknya ke depan Badan Penyelenggara Haji lebih fokus dengan timeline kontrak-kontrak haji, penyelenggaraan haji ini. Karena terus berjalan, seperti contoh tahun depan ini mulai 23 Oktober sudah bisa mulai kontrak haji. Dan kontrak haji ini bisa 3 tahun ke depan, seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu 3 tahun ke depan kontrak masyairnya. Iya, tidak setiap tahun harus lagi mengajukan ke DPR. Mungkin ke depan bisa lebih fleksibel masalah regulasi dan lain-lain Badan Penyelenggara Haji ini. Jadi yang contoh tahun 2022 ini di satu sisi kita rugi mungkin 1,4 karena perlu penambahan biaya dari pemerintah. Satu sisi 10.000 kuota tidak dipakai. Karena lambatnya koordinasi dengan DPR dan lain-lain, wallahu alam alasannya saat itu. Cuma yang jelas, kalau seandainya saat itu bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden atau mengeluarkan Kepres sehingga 10.000 bisa digunakan atau dijual kepada pihak swasta, penyelenggara swasta, mungkin 1,4 T itu bisa tercover. Kalau saya hitung bisa tercover itu, karena saat itu ibarat kuota pada saat itu seperti beras, pemerintah punya beras, kita kelaparan ini. Dan kenapa pemerintah membuang beras tetapi tidak menjualnya ke masyarakat, ke kita. Jadi ke depan harapannya tentu Badan Penyelenggara Haji ini lebih luas lagi dalam regulasi, lebih intens lagi komunikasi dengan Presiden dan juga DPR, itu yang lebih juga baik kita harapkan lagi. Ya Itu yang kita harapkan. Coba langsung tanya tanggapan dari Bang Daniel. Bang Daniel, seperti apa tanggapannya, termasuk juga mungkin target ke depannya setelah didirikan Badan Haji dan Umroh ini, Bang Daniel? Tentu kami akan mendengar semua masukan ya, terutama dari Ampuri, kemudian para pengamat tentu, karena beliau-beliau ini tentu berpengalaman panjang terkait dengan penyelenggaraan haji, dan Gus Irfan dan saya sedang berusaha terus untuk menghimpun semua masukan. Nah tentu semua masukan ini terkait dengan upaya kita mendorong regulasi yang lebih terang dan menguntungkan bagi jamaah haji kita di masa yang akan datang. Itu concern Pak Prabowo, itu concern Presiden, dan ingin memastikan pelayanan terhadap jamaah haji
Indonesia itu menjadi jauh lebih baik. Bagi Presiden Prabowo kan penyelenggaraan haji atau ibadah haji ini tidak sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga ini jadi simbol umat. Karena tentu soal cita-cita tadi disebutkan, cita-cita rata-rata bahkan semua muslim dan muslimah itu adalah berhaji, sehingga perhatian Pak Prabowo Presiden dalam hal ini terhadap penyelenggaraan haji yang lebih baik itu sangat fokus. Dan kedua yang juga harus diperhatikan, tentu ketika kita diskusi terkait haji, ini bukan sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga terkait dengan ada multiplier efek ekonomi, kemudian ada simbolisasi kebudayaan dan sosial, ada simbolisasi politik juga di situ. Jadi banyak hal. Oleh sebab itulah kemudian penyelenggaraan haji itu harus dimaknai selain sebagai simbol ritual cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah, tapi juga punya simbolisasi ekonomi, simbolisasi kebudayaan, sosial dan politik. Kira-kira begitu, Mbak Rati dan Mbak Tiara. Apa targetnya? Targetnya tentu tadi salah satu memang yang jadi PR dan sering disampaikan Pak Prabowo itu adalah tadi saya sebutkan Indonesian Village ya. Tapi dalam jangka pendek tentu yang menjadi target utama adalah perbaikan layanan haji untuk seluruh jamaah haji kita. Kemudian kedua tentu adalah bagaimana penyelenggaraan haji itu bisa menjadi simbolisasi multiplier efek ekonomi. Artinya dia punya dampak ekonomi untuk rakyat Indonesia di dalam negeri. Kemudian ketiga tentu adalah simbolisasi penguatan budaya kita di dalam negeri, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa menjadi nilai-nilai yang penting dan hadir di setiap umat Islam di Indonesia. Baik, 3 target yang menjadi fokus utama dalam jangka pendek untuk Badan Penyelenggaraan Haji. Terakhir saya mau bergeser ke Pak Mustoli, singkat saja poin penting apa masukan untuk Badan Penyelenggara Haji? Iya, saya kira ini momentum ya. Saya baru ingat Bang Daniel bahwa beberapa bulan lalu saya juga diundang oleh DPR, Badan Keahlian DPR untuk revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nah, poin yang saya mau katakan adalah dengan hormat kepada Bang dan Gus Irfan untuk sesegera mungkin kemudian merilis kepada publik bagaimana kemudian nomenklatur dan kemudian roadmap yang ingin dicapai oleh Badan Penyelenggara Haji ini, sehingga kita bisa melihat gitu ya sejauh mana lembaga ini akan didesain begitu, termasuk misalnya SDM, termasuk bagaimana visi misinya. Dan tadi saya catat betul yang disampaikan oleh Bang Daniel terkait dengan multiplier effect. Lebih dari itu sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji yang selalu digelar tiap tahun dan negara kita memperoleh kuota besar ini kan bisa menjadi diplomasi budaya begitu, diplomasi di kancah global. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya tidak hanya kemudian Badan Penyelenggara Haji ini mengambil perannya Dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama, tetapi melebur fungsi-fungsi yang ada di BPKH juga kemudian bisa menjadi ditangani oleh badan ini. Supaya apa? Supaya kan tujuannya Pak Prabowo mandat kepada Badan Penyelenggara Haji ini saya kira kan salah satunya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, oleh karena itu penting untuk kemudian mensederhanakan birokrasi yang lebih efektif, lebih efisien, sehingga kemudian tidak gemuk begitu ya. Maka kalau misalnya Badan Pengelola Keuangan Haji ini tidak dilebur, dan kebetulan kan komisioner daripada BPKH itu akan berakhir 2026, tidak berapa lama, kira-kira 2 tahun lagi. Nah, ini menjadi momentum saya kira supaya harapan bagi masyarakat ingin tadi optimalisasi peran badan ini menjadi lebih baik dan kemudian menjadi lembaga yang kredibel dan bahkan untuk diplomasi dengan negara tuan rumah khususnya Arab Saudi. Ini jika peran-peran ini semuanya itu diambil oleh Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, saya kira
ini menjadi bobot daripada diplomasi yang nanti akan dibangun oleh Bang Dahil dan Gus Irfan, saya kira juga akan dilihat oleh negara tuan rumah dan negara-negara besar Muslim di dunia yang mengirimkan jamaah-jamaah yang selama ini datang ke Arab Saudi untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, karena ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kita harapkan bisa direalisasikan sebaik mungkin begitu ya, termasuk tadi masukan-masukan yang baik begitu. Tadi juga seperti apa yang sudah disinggung oleh Bang Daniel begitu, targetnya yang utama adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat ini bisa melakukan ibadah haji dan juga umroh, dan juga disinggung tadi Indonesian Village ya, dan juga pemirsa. Terima kasih banyak Bang Daniel Anzar, kemudian juga Pak Mustoli dan juga Pak Zaki sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.